Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang saya cintai dan saya banggakan. Salam nasional kita, merdeka! Pagi hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan ucapan selamat datang bagi para mahasiswa baru yang telah menetapkan pilihannya menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Kalian akan menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Brawijaya dan khususnya keluarga dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang merupakan salah satu perguruan tinggi sekarang yang terkemuka. Kita memiliki ranking yang sangat bagus di antara perguruan tinggi di tingkat nasional. Oleh karena itu, marilah hari ini saudara menetapkan hati dan perasaan saudara untuk menguatkan tekad saudara. Suatu saat nanti, saudara akan menjadi seorang pribadi dokter hewan yang betul-betul tidak hanya kompeten di dalam menangani segala persoalan yang ada kaitannya dengan tugas dan wewenang seorang dokter hewan, tetapi terlebih lagi saudara adalah merupakan calon pemimpin di masa datang. Masalah nasionalisme dan pembentukan karakter 3A. Apa itu 3A? Itu adalah karakter seorang agamis, seorang akademis, dan aktivis. Itu adalah 3 karakter yang barangkali ini menjadi satu tantangan bagi kalian semua. Nah, saya akan mencoba membagi presentasi saya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, saya ingin nanti menjelaskan sedikit tentang apa yang kita maksud dengan nasionalisme. Di situ banyak pengertian yang mungkin bisa saudara baca nanti di perpustakaan atau di literatur yang lain. Karena masalah nasionalisme ini memang merupakan salah satu ideologi yang sudah berkembang sejak awal abad ke-19 atau abad ke-20. Yang kedua juga nanti saya akan berbicara selain relevansi dengan kondisi terkini tentang nasionalisme ini, saya juga ingin menyampaikan tentang masalah-masalah utama bangsa Indonesia yang sekarang tengah kita hadapi. Antara lain, nanti saya akan bicara sedikit tentang karakter dan ancaman radikalisme yang merusak nasionalisme yang kita miliki ini. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tentang generasi 3A itu yang memiliki karakter agamis, akademis, dan seorang aktivis. Yang keempat, sebagai penutup, nanti saya akan sedikit menyinggung tentang bagaimana menyiapkan sumber daya manusia pada abad ke-21. Dan saya harapkan ini nanti bisa menjadi salah satu bagian kita menjadi bangga sebagai warga negara Indonesia. Nah, marilah sekarang saya akan mengawali tentang materi yang pertama, yaitu nasionalisme. Apa nasionalisme itu? Nasionalisme memiliki satu pengertian yang sangat beragam. Sejak pertama kali disampaikan di negara-negara Eropa yang muncul sebagai reaksi terhadap diktatorisme, terhadap sistem-sistem yang menyebabkan orang terbelenggu, tidak bisa melaksanakan hak-haknya sebagai orang yang memiliki hak bersuara dan sebagainya, karena mereka juga dijajah oleh kolonialisme dan kapitalisme. Nah, dari kesemuanya itu banyak sekali definisi-definisi dan pengertian, tetapi saya ingin mencoba mengerucutkan pengertian nasionalisme itu sebagai berikut.
Yang pertama, nasionalisme adalah paham tentang cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air yang seperti apa? Saudara-saudara harus mengetahui, tanah air adalah merupakan dasar utama setiap makhluk ciptaan Tuhan ini untuk bermukim. Tanpa tanah air, suatu bangsa akan mengalami kesulitan. Hari ini kita bisa melihat contoh-contoh konkret betapa banyak beberapa bangsa-bangsa di dunia ini yang sekarang hidupnya terlunta-lunta karena dia tidak memiliki tanah air. Contoh yang paling konkret, saudara bisa melihat sekarang bagaimana situasi di Timur Tengah, bagaimana pergolakan antara Israel dengan Palestina berebut tentang sebuah lahan, sebuah tanah air yang bisa dijadikan tempat bermukim. Mereka tidak ada henti-hentinya, mulai berpuluh-puluh tahun hingga sekarang. Selalu terjadi konflik. Banyak bangsa-bangsa yang terusir dari tempatnya. Bangsa Kurdi, kalau saudara bisa melihat bagaimana mereka sekarang ini mengalami perang. Mereka adalah orang-orang yang sebetulnya tinggal di satu tempat yang disebut Kurdistan. Tetapi hari ini itu mereka terusir dari wilayahnya karena mereka tidak punya tanah. Saudara juga bisa melihat di wilayah Asia yang akhir-akhir ini ada bangsa Rohingya yang ada di Myanmar. Mereka terusir karena dia juga tidak memiliki tanah air. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kalian sebagai mahasiswa baru, generasi muda, penerus dari bangsa Indonesia yang kita cintai, camkan betul-betul, camkan benar-benar, jangan sampai kita kehilangan tanah air. Indonesia memiliki suatu lahan, satu wilayah yang demikian luar biasa, baik itu dari sisi besarnya wilayah, kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, keberagaman suku bangsanya, keberagaman bahasanya, keragaman dari kepercayaannya, tetapi mereka bisa bersatu di dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara bisa melihat Timur Tengah, mereka satu bangsa Arab, satu agama, satu bahasa, tapi dia bisa terpecah menjadi berbagai macam negara. Oleh karena itu, tidak terlalu berlebihan kalau kita bangga menjadi bangsa Indonesia yang memiliki moto Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, nasionalisme yang kedua bisa kita sederhanakan adalah adanya rasa kebersamaan. Selama rasa kebersamaan itu ada dan bersemayam di dalam dada masing-masing warga negara Indonesia tanpa saudara membedakan kepercayaan, suku, ras, bahasa, ataupun yang lain, maka kita akan tetap teguh kukuh sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, nasionalisme adalah berkaitan dengan masalah toleransi. Kita hidup di satu wilayah yang sangat majemuk, sudah saya jelaskan di muka. Tanpa adanya toleransi, maka semuanya akan tercapek-capek. Kita harus bisa berbagi rasa kepada orang yang mungkin tidak seberapa dengan kita. Itu adalah biasa. Perbedaan adalah sebuah rahmat dari Tuhan kepada kita semua, agar kita bisa bergesek, kita bisa semakin maju, semakin mencerahkan pemikiran-pemikiran kita. Tetapi kita harus tetap di dalam satu koridor. Kita tidak bisa mengumbar ego kita untuk kepentingan kita sendiri, karena ada orang lain yang juga memerlukan pengakuan. Itulah toleransi.
Yang keempat, nasionalisme adalah bukan nasionalismenya bangsa-bangsa barat yang dulu mengemukakan bahwasanya cintanya terhadap bangsanya melebihi kepada bangsa yang lain. Yang itu seringkali kita sebut Calvinisme. Negara yang besar seperti Jerman pernah terjebak di dalam Calvinisme saat zamannya Hitler. Dia mengatakan Jerman über alles. Jerman adalah bangsa yang paling mulia. Dia adalah dari kalangan Arya, sedangkan yang lain adalah berada di kasta di bawah. Dan itu menyebabkan perpecahan, peperangan, kekejaman, pembunuhan, seolah-olah dia punya satu kewenangan untuk menekan hingga membunuh bangsa yang dianggap lebih rendah kastanya dari mereka. Bung Karno sebagai founding fathers dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menyampaikan, karena nasionalisme ini adalah merupakan salah satu sendi-sendi dasar negara yang tercantum di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau mengatakan, my nationalism is humanity. Jadi nasionalisme kita adalah bukan nasionalisme yang sempit, bukannya sekedar cinta tanah air, tetapi kita juga cinta terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Disinilah kita menjadi bangga sebagai bangsa Indonesia, karena nasionalisme kita tidak berarti kita nanti akan ekspansi, kita akan menjadi penjajah bagi bangsa lain, karena di situ bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara, yang dalam bahasa Inggris disebut nation, dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Nasionalisme juga merupakan internalisasi rasa ingin mempertahankan negaranya dari gangguan yang bersumber dari internal maupun eksternal. Jadi ingat, kita hanya akan mempertahankan negara ini jika ada gangguan, bukan untuk ekspansi. Itulah nasionalisme yang ingin kita sebarluaskan kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya para generasi muda yang mungkin tidak pernah mengalami masa-masa bagaimana rasa nasionalisme itu perlu dibangkitkan dan perlu dimiliki oleh setiap orang yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kalau kita mau jujur, ya, saudara bisa melihat kembali bagaimana pengorbanan para bapak bangsa, para pendiri negara ini. Kalau kita melihat sosok Panglima Sudirman, beliau pernah mengatakan, robek-robeklah badan, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Itu adalah sebuah tekad seorang bapak tentara nasional Indonesia, Jenderal Sudirman, untuk membangkitkan patriotisme bangsa kita yang saat itu tengah dijajah oleh kolonialisme Belanda maupun Jepang. Oleh karena itu, saudara-saudara, Bung Karno kemudian menyatakan nasionalisme itu ialah suatu etikat, suatu keinsafan rakyat, bahwa rakyat itu ada satu golongan, yaitu satu bangsa. Jadi jangan ada di antara kita yang merasa lebih tinggi di antara bangsa yang lain, menganggap yang lain rendah karena tidak sesuai dengan keyakinan kita misalnya.
atau menganggap rendah karena mereka mungkin pendidikannya lebih rendah dari kita. Itu adalah bukan nasionalisme yang kita harapkan tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dari sini saudara-saudara, saya ingin sampaikan, menjadi seorang nasionalis itu memerlukan satu pengetahuan. Di antaranya pengetahuan itu adalah pengetahuan tentang sejarah. Bagaimana Indonesia, negara yang kita cintai ini, telah menorehkan prestasi-prestasi yang sangat unggul di masa-masa lalu. Bangsa besar adalah bangsa yang memiliki sejarah. Demikian Bung Karno pernah mengatakan. Dan beliau juga menyampaikan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena dari sejarah itulah kita bisa belajar teknologi apa yang sudah pernah kita kuasai. Semangat apa dari bangsa ini yang pernah kita miliki. Dan bagaimana mereka menata sebuah wilayah di masa lalu. Dari sinilah saudara-saudara, mari kita lihat. Kalau saudara pernah berjalan-jalan ke Jawa Tengah, saudara akan bisa melihat situs yang sangat luar biasa. Yang masuk di dalam pada waktu dulu 7 keajaiban dunia. Di sana ada Candi Borobudur yang usianya ratusan tahun, tidak lekang dimakan oleh cuaca, terjadinya gempa bumi, maupun peristiwa-peristiwa alam lainnya. Dan kalau saudara melihat di sana, bangunan yang sekarang tetap tegak kokoh berdiri, itu dibangun tentu dengan teknologi arsitektur yang sangat luar biasa. Mereka pasti sudah menguasai tentang teknik sipil, bagaimana membangun sebuah bangunan, padahal di sana tanpa ada semen. Bagaimana dia bisa secara tepat dengan presisi yang sangat tinggi bisa memotong bebatuan, kemudian disusun secara rapi untuk bisa bertemu ujungnya di bagian atas sebagai stupa yang tersusun secara tepat dalam hitungan matematik. Kalau di sana bukan bangsa besar yang menguasai tentang matematika pada waktu itu, tentu tidak akan bisa terwujud. Bangunan ini tidak hanya menampilkan tentang strukturnya, tetapi juga keindahan. Di situ ada sentuhan seni, karena sepanjang lantainya kita bisa melihat adanya ukiran tentang cerita. Hanya bangsa yang menguasai teknologi tentang bagaimana mengukir dengan sangat tinggi yang bisa mengejawantakan pikiran-pikirannya menjadi bentuk visual seperti itu. Ini adalah merupakan salah satu contoh bahwasanya kita adalah bangsa besar. Pada waktu itu zamannya Sriwijaya, ini zamannya Sailendra, kita sudah mencakup sampai di wilayah Dwarawati, Khmer, bahkan sampai ke Madagaskar ketika Majapahit. Selain Borobudur, kita juga memiliki Candi Roro Jonggrang yang ada di Prambanan. Ini adalah peninggalan dari zaman Hindu. Saudara bisa melihat bagaimana struktur bangunan ini yang sangat membanggakan, dan ini menjadi kebanggaan seluruh dunia. Nah, masih banyak lagi yang perlu kita sampaikan tentang sejarah bagaimana kerajaan Majapahit yang pada waktu itu telah menjelajah jauh dari Nusantara. Saudara-saudara, para mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan, Presiden Republik Indonesia sekarang, Bapak Insinyur Joko Widodo, mengingatkan kepada kita semua bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Menurut beliau besar bukan hanya karena jumlah penduduknya yang lebih dari 250 juta jiwa, bukan karena 17 ribuan pulau, dan bukan karena sumber daya alam yang melimpah, melainkan karena bukti sejarah yang kita miliki. Oleh karena itu, kalau kita lihat hari ini kita menghadapi sebuah persoalan dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi global yang sangat cepat
di mana ini semua mempengaruhi seluruh sendi kehidupan manusia, baik dari segi teknologi maupun perilaku manusia dalam berkomunikasi. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada para mahasiswa semua, tantangan saat ini yang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia, tidak terkecuali bangsa Indonesia, adalah ada 3 hal. Pertama, tentang modernisasi. Kedua, tentang liberalisasi. Dan yang ketiga, tentang globalisasi. Ini adalah merupakan tantangan yang harus kita hadapi. Kita tidak bisa lagi menghindar. Bidang apapun yang saudara tekuni, semua tidak akan bisa lepas dari modernisasi. Di bidang kedokteran hewan, saudara akan juga berhadapan dengan alat-alat yang modern, baik untuk diagnosa ataupun untuk pengobatan nantinya. Liberalisasi berkaitan dengan masalah perdagangan, dan globalisasi dengan arus informasi yang tidak akan bisa kita cegah, karena semua negara sekarang seolah-olah menjadi borderless country, semuanya bisa masuk dengan teknologi internet. Nah, pada kesempatan ini tantangan abad ke-21 khususnya saya ingin mengingatkan ada istilahnya VUCA, yaitu yang pertama, kita menghadapi era volatility, yaitu sesuatu yang sangat mudah berubah. Saudara bisa menyaksikan bagaimana teknologi gadget yang sangat cepat sekali. Dulu orang bangga memiliki desktop sekarang ditinggalkan. Ya. Sebentar lagi laptop juga akan ditinggalkan, menjadi lebih kecil, bahkan mungkin berubah semua kaca akan memiliki chips. Yang kedua, adanya uncertainty, ketidakpastian. Oleh karena itu saudara harus mempersiapkan diri sebagai seorang mahasiswa. Belum tentu kalau saudara kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan nanti harus bekerja di bidang kedokteran hewan. Karena bidang-bidang semuanya ini mengalami ketidakpastian. Oleh karena itu penting bagi saudara tidak hanya menguasai hard skill, tapi saudara juga harus menguasai soft skill. Karena inilah yang akan membawa saudara akan survive dengan ketidakpastian di masa datang. Yang ketiga, saudara dituntut punya creativity. Ya, karena kreativitas dan inovasi harus dilakukan sesuai dengan tuntutan zaman. Dan yang keempat adalah masalah ambiguity, yaitu kerancuan. Kita hampir-hampir sulit mana sekarang yang bisa menjelaskan secara pasti, mana resesi, mana yang bukan. Ini adalah sebuah ambiguity, kerancuan, mana yang benar, mana yang salah. Kita sepertinya di media massa tidak ada yang tahu. Semuanya bisa mengatakan dirinya yang paling benar. Nah, inilah era ambiguity ini yang harus saudara bisa hadapi secara bijaksana. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, menghadapi tantangan semua itu, kita sangat berharap mahasiswa memiliki karakter 3A. Apa 3A? Pertama adalah agamis. Ciri-cirinya adalah bagaimana saudara taat beribadah, saudara menunjukkan kasih sayang terhadap bersama, memiliki toleransi terhadap perbedaan, dan saudara menjadi bagian atau menjadi rahmat bagi seluruh alam ini. Kenapa ini perlu? Karena disinilah saudara nanti akan berhadapan dengan ketidakpastian. Saudara akan berhadapan dengan sebuah persaingan tanpa memiliki sebuah nilai-nilai agama atau agama. Saudara berperilaku sebagai seseorang yang berperilaku agamis, maka saudara akan mudah sekali terjebak kepada emosi, terjebak kepada anarkis dan sebagainya. Yang kedua adalah masalah akademis. Tentu sebagai mahasiswa saudara harus berpikir secara akademis. Apa ciri-ciri? Saudara harus menjadi orang yang rajin dan tekun belajar. Saudara kalau berbicara harus berdasarkan fakta dan data, tidak hanya katanya. Itu yang harus dihindari. Itu bukan akademisi, ya. Kemudian saudara juga harus inventif, selalu ingin menghasilkan yang baru, kreatif dan solutif, ya. Selalu ada masalah yang bisa diselesaikan. Saudara harus mampu dan mau bekerja sama dalam kehidupan di abad ke-21. Kita tidak bisa lagi bekerja masing-masing seorang diri. Yang ketiga adalah karakter aktivis. Mahasiswa tidak boleh hanya rajin kuliah,
tapi harus juga ikut berorganisasi. Sehingga saudara bisa memupuk rasa solidaritas yang tinggi, saudara bisa membangun jejaring dan suka menolong satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, dalam kesempatan ini, nantinya ketika saudara menyelesaikan studi di Universitas Brawijaya, Universitas Brawijaya juga telah menetapkan karakter alumni UB itu adalah dengan akronim APEL. Apa itu APEL? Yang pertama adalah agamis, ya, diharapkan saudara adalah menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang betul-betul mempunyai iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saudara juga menunjukkan perilaku kasih sayang terhadap sesama, toleran terhadap perbedaan, dan rahmat bagi seluruh alam. P adalah pintar dan peduli. Di sini kita harapkan alumni UB adalah memiliki kecerdasan, inovatif, kreatif, solutif, dan punya rasa gotong royong. E adalah entrepreneurship. Saudara harus menjadi orang yang berani mengambil risiko atau risk taker, mampu bekerja mandiri, tangguh, dan peduli sosial. Dan yang keempat adalah L, ya, dari kata apel ini adalah lembut, luwes, dan lugas. Ya, alumni UB harus memiliki kelembutan, sopan dalam bertutur kata, santun dalam bergaul, tegas dalam pendirian. Itu yang kita lakukan. Nah, ini ada beberapa hal tips mahasiswa sebagai aktivis. Saudara tentu tidak ingin menjadi mahasiswa yang mungkin tergolong nanti hanya kuliah saja. Ada 3 tipe mahasiswa. Yang pertama adalah si kura-kura, ya. Kedua adalah si kupu-kupu, dan ketiga adalah si kunang-kunang. Apa itu? Nah, mari kita lihat, ya. Si kura-kura itu adalah mahasiswa istilahnya kuliah rajin juga berorganisasi, ya. Kalau kita sedangkan kupu-kupu itu kuliah langsung pulang, kupu-kupu. Nah, kita lihat sekarang perbedaan antara kura-kura dan kupu-kupu. Kalau kura-kura itu ketika habis kuliah, dia masih di kampus, nongkrong di sekretariat organisasi, rapat, atau nongkrong di UKM. Sedangkan mahasiswa kupu-kupu habis kuliah langsung pulang atau ngerjain tugas di perpustakaan atau kos-kosan teman. Bukannya itu jelek, tapi untuk jangka panjang saudara akan kehilangan kesempatan. Nah, ini mari kita lihat sedikit, ya, antara si kura-kura dan si kupu-kupu. Kalau kita bandingkan, apakah pernah dapat tawaran magang atau kerja dari alumni? Si kura-kura dari hasil survei terdapat hasil 7 dari 10 orang mengaku pernah dapat tawaran magang. Sedangkan si kupu-kupu jarang, bahkan nggak pernah dapat. Ya, banyak lagi. Ya, kemudian kalau dilihat aktif di organisasi itu penting apa enggak? Bagi si kura-kura pasti mengatakan itu penting. Tapi si kupu-kupu penting sih, tapi enggak begitu aktif karena ada kesibukan seperti membantu orang tua dan enggak boleh maaf. Bisa kan? Itu adalah tipe kupu-kupu. Nah, mudah-mudahan saudara nanti akan bisa membaca lebih banyak lagi apa perbedaan dari kesemuanya. Nah, oleh karena itu dari sini kita ingin saudara-saudara tahu bahwasanya terutama yang terakhir saya belum sebutkan tadi, ada si kunang-kunang. Si kunang-kunang ini setelah kuliah nangkring. Nah, ini yang banyak kita lihat di malam hari, ya, di mungkin sepanjang jalan Soekarno-Hatta, ya. Nanti tidak tahu kalau di daerah Dieng sana, ya, ini kalau ada mahasiswa kalau malamnya nangkring yang diobrolkan di luar dari kuliah, maka itu mereka termasuk tipe mahasiswa si kunang-kunang, ya. Nah, saudara-saudara, marilah sekarang kita lihat apa sih manfaatnya berorganisasi. Saudara bisa belajar teamwork, saudara bisa belajar time management, saudara bisa belajar leadership, saudara bisa belajar disiplin, saudara bisa belajar mampu mengungkapkan pendapat.
Oleh karena itu, saya sarankan sebagai mahasiswa jangan cuma 2A, tapi harus dilengkapi dengan 3A, yaitu menjadi aktivis. Nah, sebagai kata-kata yang terakhir saya nanti, mahasiswa adalah generasi penerus bangsa. Ya. Oleh karena itu, generasi muda kembalilah menjadikan Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Karena dengan saudara menjadikan Pancasila ini pedoman berbangsa dan bernegara, saudara telah memiliki bekal sesuai dengan sila-sila yang ada di dalamnya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang akan membekali kita tentang unsur-unsur agama, unsur-unsur percaya bahwasanya dunia ini segala isinya adalah ciptaan dari Tuhan yang Maha Esa. Sila yang kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ adalah mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus bisa melihat sesama makhluk ciptaan Tuhan itu dari nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Disinilah pengikat bagi kita semua untuk bisa bersatu dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini ada pesan tentang permusyawaratan, yaitu semua keputusan harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat, bukan diambil secara individu. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila kita memahami dan mengamalkan Pancasila secara benar dan konsekuen, maka akan lahir generasi yang agamis, akademis, dan aktivis. Animals do speak, but only to those who know how to listen. Kalau sekarang kita ambil ini sebagai satu kata penutup, saya harapkan Anda belajar sebagai seorang calon dokter hewan. Cobalah mengerti, mendengarkan makhluk ciptaan Tuhan yang lain yang kelihatannya berbahasa beda dengan kita. Good veterinarians talk to animals. Great veterinarians hear them talk back. Best wishes dari saya, Indrawan Sutanto. Thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.